Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya lagi menemui Mas Krisna Harimurti SH MH lagi. Karena advokat ini beliau juga sebagai ketua organisasi advokat yang khusus membidangi tanah dan properti. Karena Anda tahu di Jogja ini paling tidak terus merajalela pergerakan mafia tanah. Nah, ini saya ingin bertanya pada Mas Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, sehat selalu. Alhamdulillah, hirobil Maaf alamin Mas. kita bertemu di tempat yang seadanya. Oh, nggak apa-apa. Istilahnya kan ini kan justru lebih kontekstual Mas ya. Ya, Mas, coba Pak. ini seperti saya ungkapkan tadi, saya ingin bertanya pada Anda. Dan sebetulnya dulu juga sudah kita bicarakan itu tentang merajalelanya mafia tanah di Jogja ini. Ya, Dengan akhir-akhir ini banyak muncul lagi tentang kasus mafia tanah. Anda sebagai seorang ketua yang membidangi pertanahan advokat ini, menurut Anda seperti apa, Mas? terima kasih Pak Argo dan semuanya. Jadi Ya, begini, eh, sudah beberapa lama saya lihat di HP yang pernah Bapak kirimkan ya, saat wawancara, saya mengingat betul sekitar hampir 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. ya, Jadi saking lamanya, kami itu sebenarnya sudah melalui rakernas Pak ya. Waktu mm-mm, itu saya masih ingat betul ya. ya, Dan itu membahas masalah adanya pelindungan terhadap mafia tanah. ya, Yang kedua ada sertifikasi profesi bagi advokat khusus pertanahan, mm, konstruksi dan properti. ya, Sebenarnya PKP-PKP itu sudah banyak gagasan, Pak. mm, Ini bukan karena kasus yang sedang viral, tidak. ya, Kita sudah pernah melalui rangkaian namanya wawancara, bahkan kalau dicek jejak digitalnya pasti masih ada. ya, Kami sudah menawarkan ide kemudian untuk suatu kebaikan, kemajuan penegakan hukum itu seperti apa. Banyak hal yang telah kami lakukan, kami rancang dan kami diskusikan waktu itu dengan beberapa, salah satunya perguruan yaitu di STPN Sekolah Tinggi Pertanahan, dan ada beberapa dari salah satu praktisi maupun akademisi. Kita mengusulkan Pak namanya rancangan undang-undang khusus pertanahan atau peradilan pertanahan secara ad hoc. mm, Apa sih urgensinya? Penting nggak sih gitu kan? ya, Apaan itu gitu kan? Memang sekarang ini belum terasa Pak. Tapi kalau kita ini selalu terus-menerus mendiamkan persoalan, akan bertumbuh terus mafia tanah. Mafia tanah itu terstruktur dan tersistematis. ya, Menurut saya kejahatan pertanahan itu juga extraordinary crime Pak. mm. Tidak hanya korupsi saja. Justru malah pertanahan ini sekarang ini sudah sangat merajalela. Dan sejak dulu Anda sudah mengatakan seperti itu ya. Itu Pak. extraordinary crime Iya ya. betul. Bahkan saya itu selalu mengatakan bahwa tanah tidak akan pernah bisa, apa, berkurang atau sedikit, tidak. Karena justru semakin banyaknya manusia bertambah, masalah itu akan muncul karena tanahnya tidak bertambah, Ya, yang bertambah manusianya. Itu rumus itu pasti Pak. ya, ya, ya. Bapak waktu itu menanyai tentang satu bubuk batuk saat nyari bumi. Ya, Memang betul. mm, Hak yang paling mendasar pertanahan itu ya seperti itu. Maka coba kalau kita lihat riwayat-riwayat percakapan kita itu Pak ya. ya, Saya hanya menekankan sekali lagi, bahkan kami sudah berkirim surat Pak. mm, Baik itu ke Kementerian Agraria, kemudian itu ke Presiden, kemudian ke Komisi 2 DPR RI, dan termasuk sekaligus ke Mahkamah Agung. Banyak hal yang sudah kita lakukan, monggo lah para pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan ini, mari. Kalau ini kita diamkan, mungkin saat ini belum ya. kepada ranah keluarga panjenengan semua, tapi pada suatu ketika itu akan bisa terjadi. Maka untuk mencegah mafia tanah itu harus bagaimana? Harus diterapkan suatu kewenangan yang juga lebih dari istilahnya kejahatannya. Ya. Begitu Pak. Dan berdasarkan investigasi saya di lapangan sebagai seorang wartawan, potensi nanti semakin merajalelanya mafia tanah kalau di Jogja ini nanti di daerah Gunung Kidul ini Mas. Oh sangat sekali Pak. Coba aja bisa dicek itu. Iya. Karena sekarang ini iklim investasi di Gunung Kidul sudah sangat-sangat meningkat Pak. Iya, iya, iya. Dulu siapa sih yang mau beli tanah di daerah pesisir pantai? Iya, Sekarang coba lihat harganya seperti apa. iya, Jangan salah Pak. Makanya kita itu perlu menekankan bukan sebatas teori. Ini sudah menjadi realita. mm, Suatu yang sudah kita harus
alami, hadapi, dan ini penting. Kalau penegak hukum hanya mendiamkan begitu saja, apaan sih, ini cuman ya karena ada kesalahan, tidak, ini sudah akan mewabah dan merajalela. Coba 10 tahun mendatang, nggak usah 10 tahun lah, 5 tahun berikutnya aja, Ya. saya yakin lebih parah lagi daripada ini. Oke. Gitu Pak Argo. Ya. Oke, terima kasih Mas Oke, Krisna. siap. Nanti lain kali saya akan terus menghubungi Anda. Terima kasih. Oke, Ya. matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan di smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.